Kayak yang ada di thumbnail video nih, aku bakal bawain topik yang pastinya udah nggak asing lah di tangan kalian. Atau seenggaknya udah pernah lah kalian denger. Topik tentang kematian mendiang Munir yang sampai saat ini juga masih menjadi misteri bagi aku, mungkin juga bagi kau atau bagi beberapa orang lainnya. Nah, yang aku pengen bahas di sini tuh kronologi kematian beliau. Kita mulai dulu lah ya dari profilnya. Siapa mendiang Munir ini, apa yang dilakukannya semasa hidup, baru kita masuk ke pembahasan utama kita. Kronologi kematian Munir tadi. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kita kenali dulu abang nih. Siapa dia, apa yang dilakukannya semasa hidup. Nah, baru kita masuk ke topik utama kita, kronologi kematian Munir. Oke, Munir Said Tholib. Abang nih anak ke-6 dari 7 bersaudara, lahir di Batu, Kabupaten Malang, merupakan salah satu pendiri lembaga badan hukum, dan dia juga seorang aktivis hak asasi manusia. Di masa hidupnya, abang ini orangnya gigih kali memperjuangkan keadilan sama kebenaran ketika masa Orde Baru. Nah, keberpihakan abang Munir ini selalu kepada kaum buruh, aktivis mahasiswa, pemuda, serta kelompok masyarakat yang kena tindas. Profesi dia sebagai pekerja bantuan hukum di LBH tadi membuat dia terjun langsung dalam aksi untuk menyuarakan ketimpangan dan ketidakadilan di Indonesia. Dalam kiprahnya sebagai seorang aktivis, Abang Munir jadi orang penting dalam membongkar keterlibatan aparat keamanan dalam pelanggaran hak asasi manusia, baik itu di Aceh, Papua, dan Timur Leste dulu. Gak itu aja, Abang Munir juga ikut serta dalam merumuskan rekomendasi kepada pemerintah untuk membawa para pejabat tinggi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di 3 daerah tadi, itu ke pengadilan. Nah, baru pada September tahun 1999, Bang Munir ditunjuk menjadi anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timur Timur. Kasus pelanggaran hak asasi manusia berhasil ditangani oleh Abang ini adalah kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta. Selain yang itu, Abang Munir juga menangani kasus pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok antara tahun 1984 dan 1998. Hingga penembakan mahasiswa di Semanggi, tragedi 1 dan tragedi 2-nya. Hal-hal ini pula lah yang bikin Abang Munir ini cukup akrab dengan bahaya dan sering mendapatkan banyak ancaman. Bahkan ya, Abang Munir pernah mendapatkan teror bom yang meledak di pengarangan rumahnya di Jakarta pada Agustus tahun 2003 lalu. Karena tindakannya tersebut, Bang Munir harus menerima nasib yang sangat tragis lah. Abang ini meninggal saat hendak berangkat menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi S2-nya pada bulan September 2004. Penerbangan GA974 pada saat di pesawat, Bang Munir mengalami muntah-muntah dan selalu bolak-balik di toilet, hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya juga kemudian diautopsi dan ditemukan dalam darahnya Abang ini konsentrasi arsenik yang tinggi. Polisi menetapkan Polikarpus bersama kru Garuda yaitu kru Pantry, Odi, dan pramugari Yeti Susmiarti sebagai tersangka di kasus ini. Keterlibatan Polikarpus dengan Bang Munir tercatat dimulai pada hari kematian Munir, 7 September 2004. Kala itu Polikarpus yang merupakan pilot Garuda tersebut menumpang pesawat Garuda Indonesia kelas bisnis yang sama dengan Bang Munir. Dia sempat bertukar kursi juga dengan Bang Munir sebelum kematiannya. Setelah berbagai temuan dan kejanggalan, pernyataan Polikarpus diungkap. Barreskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka pada tanggal 18 Maret 2005. Pembunuhan itu juga diyakini melibatkan petinggi Badan Intelijen Negara dan Garuda Indonesia. Pengadilan memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun, namun Polikarpus mengajukan untuk peninjauan kembali atas kasusnya dan Mahkamah Agung mengabulkan menjadi 14 tahun penjara pada tanggal 20 Desember 2005. Setelah menjalani 8 tahun kurung penjara, ia mendapatkan surat keputusan yang menyatakan bebas bersyarat pada tanggal 28 November 2014. Sampai detik ini, dalang dan pelaku dari kasus ini belum terungkap dengan jelas. Tapi ya, asal kalian tahu, aku sebenarnya tahu ini. Udah ya, udah. Iya. Oke, gimana nih? Ya, terima kasih. Waduh, ya. Kita dari kelompok penantang maut berterima kasih untuk
view-nya, untuk yang udah nonton, yang udah nyaksiin sampai akhir. Masih banyak kesalahan di sini. Jadi kalau misalnya ada saran sama kritik, kita sangat berharap buat itu kan, buat memperbaikinya juga. Terima kasih semuanya. Bye bye. Bye bye. Kalau misalnya nggak nemu kita dalam beberapa hari, tau lah ya udah hilang kemana.